Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Khudurul mukhtaramin, hadirin hadirat sekalian, wabil khusus alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul bersama di kantor pusat Kota Madya Semarang ini yang dipimpin oleh Bapak Wali Kota Mas Hendi. Saya kerap manggil Mas Hendi gitu aja. Bapak Wali Kota Mas Hendi Prihatmono. Hendar Priyadi, ya. Mas Hendi Hendar Priyadi. Kepada seluruh jajaran SKPD Kota Madya Semarang, termasuk di sini beberapa bapak camat-camat di kecamatan Semarang ini, tidak lupa rekan-rekan ormas yang alhamdulillah di sini ada Bapak Ketua NU, Bapak Ketua Muhammadiyah, Bapak Ketua BMLDI dan MUI, terutama Pak MUI, BMI dan FKUB, serta seluruh jajaran yang hadir pada kesempatan memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Saya tidak akan berbicara secara ilmiah tentang Pancasila ini, tapi berbicara tentang pengalaman-pengalaman kami ketika bertemu dengan para kiai-kiai dan pandangan para kiai-kiai itu tentang Pancasila. Suatu pengalaman yang menarik ketika dulu pemerintahan menetapkan semua ormas harus memakai asas tunggal, yaitu asas tunggal Pancasila. Menjelang pertemuan para kiai-kiai di Situbondo, barangkali ada beberapa kiai yang belum memahami tentang kewajiban untuk menjadikan asas tunggal yaitu Pancasila bagi organisasi-organisasi masyarakat. Maka beberapa kiai datang sowan ke tempatnya Mbah Ki Abdul Hamid Kajoran yang insya Allah pada waktu itu dipimpin oleh Ki Haji Imron Hamzah. Bagi para kiai, kembali kepada asas tunggal ini belum begitu difikirkan secara dalam-dalam. Beliau meminta pertimbangan kepada kiai-kiai khos, di antaranya adalah Mbah Hamid Kajoran. Mbah Ki Imron Hamzah matur kepada Mbah Ki Hamid, niki Mbah Ki Hamid, niki iso basa Jawa kabeh Pak nggih. Niki Mbah Ki Hamid, pemerintah menghendaki bilih sedanten ormas menika kedah ngangge asas Pancasila, asas tunggal. Lantas Mbah Ki Hamid jawabnya enak-enak saja. Pancasila niku milik kita, termasuk milik umat Islam ini, termasuk milik kiai-kiai. Jika apa yang kita miliki menika dikembalikan kepada kita. Pada waktu itu ulama-ulama NU. Pancasila itu juga milik NU. Kalau Pancasila ini dikembalikan kepada kita, artinya kita disuruh memakai asas tunggal, maka seharusnya terima kasih kita. Kalau pemerintah ini menjadikan asas tunggal yaitu Pancasila. Kalih malih, apa kurangi Pancasila menika?
Menawi panjenengan para kiai menika saged mengamalkan dua silap, satu dan dua itu saja. Maka saya tanggung panjenengan itu menjadi wali-wali Allah dan kekasih-kekasih Allah. Jadi panjenengan bisa mengamalkan dua sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab. Niku panjenengan sudah menjadi wali Allah. Wah, saya pikir kalau seluruh umat Islam di Indonesia ini semuanya Pancasilais, maka semuanya menjadi wali Allah, kan demikian. Ya artinya secara sungguh-sungguh dan konsekuen melaksanakan ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita di hadapan Allah sudah memiliki derajat yang sangat luhur. Itu Pancasila. Oleh karena itu di kalangan para tokoh-tokoh agama tradisional, insya Allah sudah tidak ada masalah lagi tentang Pancasila. Apalagi setelah kita melihat perjalanan sejarah Pancasila, kesaktian Pancasila dan lain-lain sebagainya, insya Allah sudah clear. Kita bersepakat untuk membangun Indonesia ini bersama-sama berdasarkan Pancasila. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saya khawatir diundang oleh Bapak Wali Kota ini. Jangan-jangan Bapak Wali Kota ini ngecek saya masih hafal Pancasila atau tidak gitu. Padahal dulu di sekolahan, Mas Hendi, sekolahan kita itu setidak-tidaknya Undang-Undang Dasar 45 itu harus hafal, Mas Hendi. Saya kira Mas Hendi juga demikian. Di dalam preambul dan pembukaan Undang-Undang Dasar itu juga ada rumusan Pancasila. Tapi insya Allah saya masih hafal, ngelotok. Bangun tidur disuruh membaca Pancasila itu pun sudah bisa saya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Tentunya suatu bukti bahwa umat ini yang sebagian besar adalah umat Islam adalah umatan wasaton, tengah-tengah yang sangat moderat sekali. Kemoderatan ini justru diawali pertama kali ketika menghapus 7 kata dari Piagam Jakarta dengan melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya gitu. Artinya bahwa negara ini tidak harus membawa embel-embel agama. Meskipun agama tidak bisa dipisahkan dengan negara ini. Saya kira tidak ada syarat untuk menjadi wali kota Semarang ini harus Islam, tidak ada syarat. Tidak ada syarat bagi para gubernur itu untuk Islam atau bahkan presiden. Meskipun itu fatsun ketika penduduk yang paling banyak adalah orang-orang Islam. Tapi tidak ada. Artinya apa? Bahwa agama Islam barangkali panjenengan itu bukan suatu ideologi politik. Bukan suatu ideologi negara. Sebagaimana di dalam Islam itu ada beberapa madhab. Madhab Syafi'i, madhab Hanafi, madhab Hambali, madhab Maliki. Andai kata di dalam Islam itu tidak ada madhab yang ditentukan, maka niscaya umat Islam ini akan lebih banyak perseteruan-perseteruan yang terjadi. Ana wong nalikane salat subuh ora nggawa kunut, sing siji nggawa kunut dan lain sebagainya. Kemudian kembali kepada penggalian dasar-dasar dawuhnya Kanjeng Nabi, maka sangat panjang sekali masalahnya. Sekarang enak, kowe nggawa kunut melu sapa? Aku melu madhab Syafi'i. Kowe ora nggawa kunut melu sapa? Manu madhab Maliki dan lain sebagainya. Sudah ada yang ditunjuk-tunjuk demikian. Kalau kita segera tidak menetapkan dulu Pancasila sebagai dasar negara, way of life bagi kita semuanya, maka niscaya sampai saat sekarang ini pun kita tidak akan bisa mempertahankan kemerdekaan kita ini. Jadi ini di Indonesia ini sungguh sangat istimewa lagi. Di dalam beragama kita menganut beberapa madhab. Di dalam bernegara kita sudah ditentukan oleh para founding father kita, yang di situ juga banyak ulama, banyak negarawan dan lain sebagainya, ahli tata negara dengan Pancasila ini.
maka kita syukuri. Jangan bahwa dalil la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid itu hanya dibuat untuk dalil syukuran kenduren atau pada waktu walimahan makan-makan dan lain sebagainya, atau ketika kita naik suatu jabatan tertentu dalilnya la in syakartum la azidannakum dan lain sebagainya. Tapi Pancasila ini harus kita syukuri betul-betul. La in syakartum, jika engkau kamu syukur dengan persatuan ini, dengan ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh para founding father kita, menjadikan way of life untuk bernegara bagi bangsa kita ini Pancasila, maka ini harus betul-betul kita syukuri. Dengan apa? Dengan menjaga, merawat, menyaktikan Pancasila tersebut. Sebab Pancasila adalah suatu nilai-nilai yang tidak akan sakti apabila kita tidak berjuangkan secara betul-betul tentang nilai-nilai Pancasila tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Banyak sekali orang mempertentangkan Pancasila ini dengan agama. Semuanya dipertentangkan. Ekonomi dipertentangkan dengan ekonomi Islam. Barangkali dengan embel-embel maaf, dengan embel-embel syariah dan lain sebagainya. Semuanya dipertentangkan. Seolah-olah agama ini harus bertentangan dengan lingkungannya. Ini usaha orang-orang wallahu alam, yang jelas ada orang-orang yang punya pikiran demikian. Seolah-olah agama ini bertentangan dengan lingkungan dan dengan realitas yang ada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya bukan demikian. Pertanyaannya, apakah Pancasila itu bertentangan dengan agama? Apakah nilai-nilai Pancasila ini ada di dalam agama? Maka ketika kita melihat isi butir-butir Pancasila tersebut, bahkan saya mengatakan bahwa seluruh apa yang ada di dalam Pancasila itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam agama. Saya sebagai orang Muslim ada semuanya di dalam agama Islam. Tidak bertentangan dan bahkan nilai-nilainya itu ada di dalam nilai-nilai agama. Nah, tinggal kita di dalam meniatkan. Kalau kita meniatkan melaksanakan Pancasila ini adalah ati Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada ulil amri, maka ini akan mendapatkan pahala. Apa ada agama yang tidak berketuhanan yang Maha Esa? Saya kira tidak ada. Apakah ada agama apa di dalam Islam itu menentang kemanusiaan yang adil dan beradab? Saya kira betul-betul orang bodoh kalau mengatakan bertentangan. Apakah ada agama Islam ini yang nilai-nilainya dengan persatuan masyarakat, persatuan Indonesia itu? Tidak ada. Bahkan di dalam masalah persatuan ini, yadullahi ma'al jamaah. Nabi bersabda bahwa tangan-tangan Allah, pertolongan Allah itu ada bersamaan dengan persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa Indonesia ini. Apakah ada agama, lebih-lebih agama Islam yang menentang dengan permusyawaratan? Permusyawaratan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam niku. Tidak ada. Bahkan di dalam Islam, wasyawirhum fil amri wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Semuanya kita disuruh untuk apa itu? Untuk memusyawarahkan masalah-masalah, lebih-lebih masalah dunia. Masalah dunia itu diserahkan kepada kita dengan dawuh Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalau di dalam agama tidak ada patokan tertentu, apakah yang disebut pemimpin di kota itu dinamakan wali kota? Tidak ada di dalam agama, tidak ada ketentuan-ketentuan itu. Apakah di kabupaten dipimpin oleh seorang bupati? Apakah ini presidensil? Apakah ini parlementer dan lain sebagainya? Itu tidak diatur di dalam agama. Dalam hal ini agama mempersilahkan mana yang lebih tepat dengan dawuh Kanjeng Nabi di dalam masalah dunia ini, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang masalah-masalah, problem-problem bagaimana mengatasi urusan-urusan
dunia ini. Tapi garisnya adalah wasyawirhum fil amri. Kita bermusyawarah di Dewan Perwakilan Rakyat, di parlemen, kemudian setelah itu dilaksanakan oleh pemerintah ini, ya wasyawirhum fil amri. Tapi jangan lupa fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nilai-nilai ketuhanan di dalam musyawarah itu harus selalu dijaga, karena apa yang akan kita tuju dari pembangunan ini dan lain sebagainya ini semuanya tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan pertolongan Allah, kecuali dengan ketentuan Allah, kecuali dengan izin Allah. Nah, memang tujuan negara itu apa ya? Tujuan negara tujuannya ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di keadilan sosial ini, kata-kata adil sudah banyak sekali perintah-perintah di dalam Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis. Siapa yang akan mempertahankan Pancasila ini dengan agama? Lebih-lebih agama Islam yang saya pahami. Jelas merupakan orang yang bodoh sekali tentang agama bagi orang yang mempertentangkan antara agama itu dengan Pancasila. Jadi inilah yang kami usahakan di masyarakat dan lain sebagainya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, apa yang dimiliki oleh bangsa kita berupa Pancasila ini itu sangat dimereni oleh bangsa-bangsa lain. Meri itu apa? Iri bangsa-bangsa lain itu iri. Kami kebetulan terlibat di dalam negosiasi perdamaian antara Taliban dan pemerintah Taliban. Kemudian kami mengundang para ulama-ulamanya. Salah satu ulama itu mendirikan suatu jamiah yang dia ingin meniru di Indonesia ini, yaitu jamiah Nahdlatul Ulama Afghanistan. Tapi secara hierarkis tidak ada. Di sana namanya juga NUA, Nahdlatul Ulama Afghanistan, demikian ini. Bapak-bapak, saya diperlihatkan sebuah akte pendirian NUA itu dalam suatu brosur. Saya senang. Kemudian saya baca, tulisannya itu Arab. Tapi Masya Allah, setelah saya baca Arabnya itu Arab Urdu. Jadi saya tidak paham. Karena Arab di Indonesia itu Arab Pegon, bahasa Jawa yang ditulis dengan huruf Arab. Kalau sana bahasa Urdu yang ditulis dengan huruf Arab, saya tidak paham. Tapi ketika membaca bahasa Inggrisnya, sedikit-sedikit bisa bahasa Inggris, karena dulu saya pernah sekolah sama Mas Hendy di suatu SMA. Sidik-sidik bisa saya. Maka di situ ada dasar-dasar 1 sampai 5 yang dasar-dasarnya itu persis dengan Pancasila. Yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Afghanistan, kerakyatan yang dipimpin dan seterusnya, keadilan sosial dan seterusnya. Persis sebagaimana Pancasila. Cuma butir yang ketiga itu diganti dengan persatuan Afghanistan. Cuma itu saja. Artinya apa? Kalau nanti Afghanistan menjadi bagian dari negara kita, ini guyonnya kan demikian, sudah sama-sama Pancasila itu. Cuma sana persatuan Afghanistan saja. Dan memang betul, dengan prinsip-prinsip dasar tersebut, kami bisa mengumpulkan beberapa faksi-faksi yang ada di Afghanistan itu. Yaitu dengan mereka-mereka yang ada di NUA, Nahdlatul Ulama Afghanistan tersebut, berkumpul bisa menjadi mediator dari faksi-faksi yang ada di Afghanistan tersebut. Bapak-bapak yang kami hormati, Afghanistan menikah bapak-bapak, 98% itu madhabnya podo, itu madhab Hanafi dalam sisi agama. Kemudian dalam pemahaman teologinya juga sama. Abu Mansur Al-Maturidi di dalam pemahaman teologinya sama. Dan kalau kita lihat sukunya barangkali cuma ada 6 saja atau 7 saja. Tapi kenapa mereka sudah berperang 40 tahun, dia sulit sekali untuk menyudahi peperangan tersebut. Nah ini. Karena tidak ada perekat.
Apalagi kalau di sana nanti ada agama-agama yang lain. Maka saya akan terus terjadi pertempuran-pertempuran dengan kepentingan-kepentingan politik dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah di Indonesia ini yang demikian banyak macam madhab, demikian banyak macam suku, demikian macam banyak bahasa. Dengan Pancasila ini kita bisa bersama-sama membangun sebuah negara bangsa yang besar ini. Ini harus betul-betul disyukuri. La in syakartum itu disinilah azidannakum. Insya Allah bagi umat Islam kalau akan melihat bagaimana praktek beragama yang paling lengkap itu ya di Indonesia ini. Praktek beragama. Saya malah gitu. Kalau Bung Karno itu istilahnya kan tidak menciptakan Pancasila. Tapi menggali nilai-nilai bangsa Indonesia ini yang telah ada kemudian dirumuskan dalam Pancasila. Kan ini Bung Karno pidato pada tanggal 1 Juni 1945. Jadi nilai-nilai, kita sudah punya nilai-nilai Pancasila ini. Sudah punya. Nah apa? Bukan berarti nilai-nilai ini dihilangkan, tidak. Nabi sendiri itu berdawuh demikian. Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Artinya apa? Artinya di Indonesia ini sudah ada akhlak, ada nilai-nilai yang bagus. Di bangsa-bangsa manapun sudah ada nilai-nilai yang bagus. Kemudian disempurnakan, kami sebagai orang yang beragama Islam disempurnakan oleh Nabi dengan nilai-nilai tersebut. Nilai Pancasila sudah ada, ketuhanan sudah ada. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab sudah ada, persatuan juga ada, sudah ada. Setidak-tidaknya persatuan Jong Jawa, Jong Selebes, Jong Sunda dan lain sebagainya itu sudah ada. Kemudian lebih diluaskan lagi dengan persatuan Indonesia. Jadi tidak ada negara yang seperti Indonesia ini. Jangan sampai Indonesia ini menjadi negara yang gagal. Insya Allah dengan kepemimpinan yang betul-betul kredibel dan kepemimpinan yang betul sungguh-sungguh, kami harapkan Bapak Hendy ini juga menjadi pemimpin yang bisa memersatukan seluruh warga kota Semarang gitu. Dan ini tidak merupakan harapan yang isap jempol, tapi insya Allah bisa terwujud dengan menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi, gesekan-gesekan yang terjadi antar umat beragama, intern agama sendiri maupun antar agama. Itu insya Allah di Semarang sangat-sangat kondusif sekali. Sebab kondusivitas ini merupakan suatu syarat untuk membangun. Kita tahu Nabiullah Ibrahim berdoa, wa idh qala Ibrahim rabbij'al hadzal balada aminah. Yang pertama diminta oleh Nabiullah Ibrahim ini rabbij'al hadzal balada aminah. Aman. Aman itu artinya stabilitas. Baru setelah ada stabilitas, warzuq ahlahu minas samarati. Kemudian berikanlah rezeki bagi bangsa ini dari berbagai kenikmatan-kenikmatan, termasuk di sini buah-buahan. Jadi Pancasila menjaga stabilitas kita, menjaga hubungan intern antar umat, intern agama, ekstern antar agama, juga seluruh golongan-golongan yang ada ini. Sungguh kita bersyukur kepada para founding father kita. Oleh karena itu, marilah bersama-sama kita hadiahkan satu Fatihah sebagai akhir dari sambutan saya ini, sambutan Mas Hendy. Sambutan saya ini, semoga beliau diampuni oleh Allah dan diangkatkan derajatnya oleh Allah, dan kita bisa bersyukur atas anugerah-anugerah yang diberikan lewat beliau. Ala hadhihin niyyah wa nakhussu khususan ila hadrati jami'i muassisi hadzal baladi, Bung Karno, Bung Hatta, Mbah Ki Hasyim Asy'ari, Mbah Ahmad Dahlan wa ghairuhum wa jami'il abtali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terakhir di Temanggung itu ada suatu masjid yang ketika sholawatan ya di tradisi Jawa, di tradisi desa-desa itu gak ada Jawa, sholawatan. Sholawatannya itu lucu Pak Hendi. Sholawatnya, la ilaha illallah, padamu negeri kami berjanji, la ilaha illallah, padamu negeri kami berbakti. Ada itu di Temanggung itu. Jadi jangan dipertentangkan ini. Sampai kiai itu membuat sholawatan di masjid itu sejak tahun kalau tidak salah 60 itu. Ada sholawatan demikian. Coba dicek nanti di, saya ini pernah menyaksikan dengan Gus Amin, Kajoran itu. Pernah menyaksikan itu di Temanggung. Barangkali Bapak Ketua NU bisa menelusuri ke sana. Sampai sekarang ada atau tidak? Padamu negeri kami berjanji la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, padamu negeri kami berbakti ya gitu. Ini akhirul kalam, terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Pak Hendi atas segala kesalahan-kesalahan kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.